hasil wawancara itu menyesuaikan itu, Bu Fatimah. Nah, itu bagus nanti akannya senafas gitu ya. Jadi di pendahuluan Ibu bicara tentang fakta bahwa terjadi kerukunan gitu. Terjadi heterogenitas, kemudian heterogenitas itu bisa menciptakan kerukunan. Nah, itu. Kemudian riset-riset terdahulu itu Bu bisa mungkin dinarasikan ulang Bu, lebih bagus Bu. Riset-riset terdahulu itu. Nah. Baik Ibu, sudah jelas Ibu, ya. Ibu tidak ya usah Ibu pakai jelas. pikir. Ibu bisa minta diulang Kak? Tadi belum sempat ke record yang di Nah, baik pembahasan Ibu, tadi. catatan Ya, Ibu, Ibu kan oke. di pendahuluan itu menggambarkan tentang kerukunan yang terjadi di Ya, masyarakat di Papan itu di Balikpapan. Nah, padahal terdapat heterogenitas dan pluralitas ya dari segi suku, etnik. Ini kan menarik. Ada dua hal yang bertentangan dalam pikiran kita kan kalau pluralitas heterogenitas itu justru tidak menciptakan kerukunan. Ya, terjadi di Balikpapan adalah kerukunan. Nah, lalu Ibu akan memunculkan pertanyaan penelitian, mengapa kok terjadi kerukunan? Bukan bagaimana kerukunan, Bu. Nah, siap-siap. mengapa terjadi kerukunan? Nah, lalu nanti di pembahasan metodenya itu sudah pas, Bu. Nah, metodenya sudah pas. Kemudian di pembahasan nanti Ibu akan bicara tentang deskripsi tentang kerukunan di masyarakat Balikpapan itu. Nah, kemudian penyebab terjadi kerukunan. Nanti mungkin Ibu pointer berdasarkan hasil wawancara itu. Pertama misalnya, karena adanya paguyuban. Nah, itu kan dinarasikan dengan bagus, keberadaan paguyuban itu bagaimana. Kemudian kan itu ada hasil wawancara, Bu. Nanti dimasukkan. Jadi temuan Ibu itu Ibu berikan item per item. Iya, Kemudian Bu. kontribusi pemerintah misalnya. Nah, lalu di situ Ibu ceritakan bagaimana pemerintah itu memberikan peran terhadap apa keberlangsungan kerukunan umat beragama di Balikpapan. Itu buktinya apa? Dengan bukti wawancara Ibu itu dikutip, Iya, Bu. diberikan catatan. Nah, itu nanti juga berarti semua diperbaiki tujuan penulisan, kemudian Ya, Bu. riset-riset terdahulu Ibu juga dinasikan lebih bagus ya, Bu. Ya, Nanti Bu. minggu Belum. depan saya sudah terima Bapak Ibu sekalian, untuk penulisan jurnal itu kan sekitar 4.000 sampai 5.000. Ada juga yang jurnal itu sampai berapa ribu ya, 5.000 kata gitu. Nah, Jadi patokannya itu berpatokan dengan itu jangan juga terlalu sedikit ya Bapak Ibu, hmm. yang terlalu sedikit. Jadi menggunakan aturan-aturan yang biasa di Oke. dalam penulisan jurnal. Ya, Bu. Nah, itu Ibu Fatimah. Kemudian Berarti kita saya satu aja ya, biar rumusannya. ya nggak Rumusannya usah satu. pakai analisis Iya. psikososial karena itu menjadi dua problem. Ibu nanti harus Iya. mencari teori sosial, kemudian Ibu Itu. akan memberikan analisa kerukunan mengapa kerukunan beragama itu dalam perspektif analisis psikososial itu susah Bu, nanti minggu depan nggak selesai. Ya, betul. Nanti ditambah Nah, di. iya baik. Kemudian kita berpindah ke Ibu Husila Awalia Terima Rizkina. kasih, Bu. Baik Ibu. Nah, Bu Husila. Nah, saya sambil melihat ada beberapa catatan. Kemarin catatannya banyak ya Bu Sila ya. Nggih. Bu kemarin kebingungan melihat apa yang hendak Ibu potret. Apakah Ibu mau memotret produknya, apa strategi pemasaran produknya? Karena itu dua hal yang berbeda. Nah, di sini ini memang sudah Ibu perbaiki. Ya, di sini sudah jelas Ibu ingin melihat strategi pemasaran produk ya. Nggih, Bu. Iya. Jadi dia menerapkan 4 strategi ya temuannya itu. Nanti di abstrak itu diperbaiki. Nggih.
abstrak itu Bu Husila tidak langsung penelitian ini menggunakan teori. Nah, Mm-mm. di atasnya itu disebutkan dulu misalnya faktanya kan sesuai dengan pendahuluan itu bahwa banyak animo masyarakat yang menggunakan produk PT Travel PT Tanur ini ya, animo Nggih, masyarakat itu tercatat misalnya dengan data. Bicara data terdapat animo yang besar, kemudian datanya itu jelas. Nah, kemudian Ibu lanjut ke animo masyarakat ini atau besarnya kecenderungan masyarakat dengan data itu untuk menjadi bagian atau pengguna produk eh, talangan umrah dan haji itu tidak terlepas dari strategi gitu. Nah, nggih, lalu penelitian ini ingin melihat atau menggali, mengeksplorasi strategi apa saja yang digunakan. Nah, gitu ya, Bu. nggih. Ini ulun catat pula. Bukan penelitian ini menggunakan teori langsung tanpa ada ajak ujuk langsung teori yang digunakan. Nah, itu bingung juga kita yang baca, Bu. Nah, jadi Ibu bicara nanti dulu bahwa terdapat apa ya, semacam animo masyarakat terkait itu sudah ada sih datanya itu. Nggih, Tinggal menyusunnya di dalam konsep abstrak dan pendahuluan yang lebih bagus. nggih, Bu. Nah, mana punya si lain. Nah, abstrak itu lebih rinci tentang temuan, hasil, latar belakang sih dulu ya. Karena abstrak ini terasa cukup singkat dan kurang memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang diteliti dan ditemukan. Di sini tidak ada yang latar belakang. Ada sih latar belakang itu. Travel ini berdiri sejak tahun 2016 dan memiliki banyak jamaah. Itu diangkat ke atas, Nggih, Bu. ditarik ke atas. Nah, baru nanti teori yang digunakan itu di bawah. Nggih, Kemudian baru metodenya ada nggak? Metode di abstrak itu harus dijelaskan metode penelitian sedikit. Kemudian baru hasil penelitian ya. nggih. Kemarin Bapak Ibu sekalian berbeda sih menulis jurnal dengan menulis makalah ya. Ini sepertinya kayaknya ada beberapa yang diadopsi dari skripsi sebenarnya. Apa seperti menulis skripsi gitu tuh berbeda ya. Ya, berbeda sebenarnya. Kalau punya Ibu ini gambaran umum PT Tanur, apa perlunya di dalam penulisan ini disingkat saja, tidak usah dijadikan satu bab judul, Ibu Husila. Gambaran Nggih, umum PT gambaran. Tanur ini kan seperti skripsi jadinya. Bab berapa tuh yang hasil itu gambaran umum gitu. Itu Nggih, bab tidak 4. usah ya. Kita pembaca juga, apalagi di artikel jurnal kita tidak perlu tahu sebenarnya. Nah, yang menjadi hasil ini kan strateginya apa yang digunakan. Tapi sebenarnya ini mirip-mirip judul skripsi. Bagaimana mengupgrade ke bentuk jurnal itu ya? Strategi pembaca. Jadi langsung aja Bu Anu, atau misalnya nggak usah Hapus pakai aja, Bu. visi prosedur pendaftaran umrah dan haji itu tidak perlu ya. Oh, nggih. Perlu gambarannya itu terkait dengan bagaimana faktanya di lapangan bahwa terjadi data statistik misalnya tentang masyarakat yang menggunakan produk itu. Nah, baru strategi pemasarannya. Kemudian baru kesimpulan. Ini masih singkat sekali strategi pemasarannya ya. Masih perlu cuma satu lembar ini. Dieksplor lagi ya. Bu Nggih, Husila, tambahkan lagi, Bu. Nggih. ditambahkan supaya mencukupi penulisan jurnal itu kan 4.500 kata biasanya. Ya, Bu Husila. Nggih, Bu. Jadi nanti abstrak diperbaiki, kemudian juga Yang gambaran umum sama visi misi dihapus pula. iya, Nggih. nggak usah. Nggih. Itu seperti skripsi sepertinya. Hmm. Dalam jurnal kan jarang sebenarnya kayak gitu tuh. Hanya langsung aja bicara di jurnal itu Anda memperkenalkan ini ada yang namanya PT ini ya. Visi misi itu nggak usah itu. Orang tidak Nggih. perlu tahu
tahu visi misi, kecuali mungkin dalam skripsi ya digambarkan visi misi itu. Nah, di metode itu sebenarnya Anda sudah menjelaskan tentang pengumpulan data dengan baik. Analisis data sudah nggak? Bagaimana data dianalisis? Mungkin dimasukkan nanti. Diskusi tentang analisis data yang digunakan. Analisis data itu kan penting menjadi bagian dari metode penelitian. Nggih. Belum ada. Nah, jadi itu. Kemudian hasil dan pembahasan itu harus lebih rinci, termasuk nanti temuan spesifik dari penelitian Anda dan hubungannya dengan teori yang Anda sebutkan dalam pendahuluan. Itu ya, Nggih, Bu. Sila. Jadi di abstrak nanti perbaiki, jangan langsung teori. Kemudian di pendahuluan itu penting juga memperkenalkan lebih banyak konteks tentang pentingnya studi ini, ya. Kemudian metode penelitian di tengah misalnya maraknya penawaran, penawaran apa? Konteks secara umum kan banyaknya penawaran terkait dengan umrah nih ya dan Nggih. haji. Kemudian metode penelitian itu nanti ditambahkan analisis datanya. Nah, hasil pembahasannya harus lebih rinci itu. Itu ada nggak data statistik seperti angka pertumbuhan jamaah? Waktu yang wawancara tuh Bu, rasanya kan menampilkan itu karena untanya Nah, lagi Bu lah. bagus tuh ada data statistiknya. Itu kan menunjukkan bahwa kenapa sih Anda meneliti strategi karena ada data statistik yang menunjukkan peningkatan. Nah, itu fakta sosialnya. Nggih. Nah, bagus itu kalau dimasukkan ada data statistik terkait itu. Nanti keseragaman gaya penulisan lah termasuk tata bahasa, ejaan, dan format referensi itu nanti disesuaikan. Baik, Ibu Husila, jadi Ibu sudah ketemu. Ibu ingin melihat strateginya, tinggal nanti memformatnya itu ke dalam bentuk yang lebih sistematik, sesuai dengan kita pelajari tentang panduan menulis abstrak, pendahuluan, kemudian hasil ya. Nggih. Tadi saya tidak memerlukan gambaran umum itu, kalau itu terlalu panjang, tidak cukup saja Anda mendistribusikan grafik peningkatan. Grafik peningkatan animo masyarakat kemudian dihubungkan dengan strategi. Nah, strategi yang itu juga dikaitkan dengan teori yang Anda sebutkan di dalam bab pendahuluan. Ada beberapa yang mungkin perlu dihilangkan nanti Bu. di dalam pembahasan ini. Seperti prosedur pendaftaran umrah dan haji itu kan tidak ada kaitannya. Kecuali nanti di dalam analisis prosedurnya mudah, misalnya mendaftar umrah itu ya bagian dari strategi itu, mempermudahnya, kecuali itu ya. Nah, baik, kita kembali ke Makasih Bu lah. iya, sama-sama. Kita kembali ke yang berikutnya. Siapa lagi nih? Siapa yang mau angkat tangan? Sila sudah. Ibu Fatimah sudah. Pak Sami ya. Pak Sami. Pak Sami bicara. Belum ya, Bu? Oh iya. Belum. Belum maknya. Mana Sami ini? Pak Sami. Samiakna. Pak Sami, ada nggak saya download ini? Nah, tak ada nih Pak Sami. Ada. Atau kita ke... Ada ulun kirim ke WA Pian dulu, Bu. Ada Nggih. Sebentar ya Pak Sami. Sebenarnya sudah saya download di komputer fakultas itu, tapi nggih. karena saya susah itu tadi. Bentar Pak Sami. Oh, ini dia.
Pak Sami bicara tentang kemarin nazir ya Pak. Nggih, siap, Bu. Peran nazir. Kemarin sudah banyak masukan saya ya Nggih, Pak. Peran nazir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Amuntai Tengah, nggih. Kabupaten Hulu Sungai Utara. Eh, Abstrak itu harus lebih rinci dan informatif Pak. Nggih. Temuan ada nggak di situ Pak? Temuan di abstrak itu. Peran nazir dalam pengelolaan. Adapun jenisnya adalah penelitian kualitatif yang berupa hasil penelitian lapangan secara hasil penelitian menunjukkan bahwa oh ya sudah ada temuan. Nggih. Jadi abstrak sudah ada temuan, Nggih. kemudian gambaran tentang apa yang akan dibahas. Ini bagian pendahuluan. Belum tambahkan jurnal-jurnal aja, Bu. Yang bagian Nah, iya, bagian. referensinya masih kurang sekali ini sebenarnya. Ini sebenarnya ya salah satu orang menilai sebuah artikel itu kan pertama update. Kalau punya ibu siapa tuh yang dari Samarinda tentang halal itu memang sekarang jadi semacam apa ya, model penelitian yang sangat diakomodir gitu karena baru kebaruannya. Nggih. Nah, sekarang bicara nazir tentang pengelolaan wakaf sebenarnya Sudah lama sih, Bu. kebagusan sebuah artikel itu ketika kita melihat kasus kecil, tapi kita bisa melihat dalam konteks membungkusnya dalam konteks global. Adalah punya referensi, mungkin bisa dimasukkan di dalam pendahuluan itu terkait dengan bagaimana sih pengelolaan wakaf secara keseluruhan di Indonesia ini. Oh, nggih. Yang itu sebenarnya sentralnya ada pada nazir kan. Nggih, betul, Pak. Nah, terus kenapa orang tuh senang berwakaf terhadap sesuatu yang tidak produktif misalnya. Iya. Orang suka berwakaf ke masjid aja. Iya. Masjid kan tidak produktif ya. Iya. Ada satu masjid di daerah Binuang itu. Nah, jadi Sami nanti mungkin dianalisa itu bisa menarik. Jadi perspektif empirik itu kan harus dinaikkan sebenarnya kalau dalam menulis itu. Supaya ketemu novelty-nya itu harus dinaikkan ke dalam perspektif etik. Misalnya, ketika nazir di Amuntai itu tidak begitu berperan, tidak efektif, kalaulah Nggih. bilang tidak efektif, itu kondisi di lapangan. Nah, kalau dalam perspektif, itu kan perspektif emik kalau istilahnya dapat melihat. Kalau dinaikkan ke dalam etik, apakah ini karena memang cara pandang masyarakat terkait wakaf itu masih terhadap hal-hal yang sifatnya untuk keperluan yang non komersil misalnya, Ya. seperti orang lebih senang berwakaf. Orang misalnya tidak juga coba memberikan perpustakaan misalnya kan, Iya, nggak ada betul. kan sampai berpikir di situ. Nggih. Padahal kan literasi itu sangat penting. Nah, itu apakah cara pandang secara umum tentang wakaf itu bisa ditarik loh ke analisanya ke atas. Nggih, siap, Bu. Nah, itu berarti Anda bagus sekali kalau bisa Anda ketemu novelty, jadi perspektif emik yang kecil itu dinaikkan ke dalam perspektif etik, itu menjadi sebuah novelty bahwa hal ini terjadi tidak lepas dari cara pandang masyarakat yang sangat konvensional terhadap wakaf gitu. Sehingga wakaf ini secara umum masih dipandang sebagai sebuah ya pemanfaatan harta, pemberian harta yang tidak ya orientasinya itu loh, orientasi orang berwakaf itu. Iya, betul, Pak. Orang merasa lebih berpahala berwakaf ke masjid kan? Nggih, ya tuh banyak beranggapan seperti itu, Bu. Nah, itu. Masyarakatnya. Ya, itu kan nanti akhirnya juga karena peruntukan wakaf itu membuat nazir juga tidak bisa kreatif. Iya, betul. Itu Bu jadi permasalahannya. Makanya kan di akhir bagian hasil dari wawancara Ulun Bulah kalau malam dengan Najir, ya itu tadi Bu, kendalanya ya tadi masyarakat tuh lebih
lebih ke tempat peribadatan aja. Jadi kan memikirkan ke lain, Bu. Ya, jadi cara pandang itu kan mungkin bisa Pak Sami naikkan ke perspektif etiknya. Memang hal ini mungkin ada kan nanti di apa ya, di hasil riset terkait dengan cara pandang masyarakat Indonesia atau orang berwakaf Oke. itu. Oke. Makanya mungkin muncul konsep wakaf produktif. Itu kan untuk sebenarnya untuk memecah Iya, memecahkan cara pandang cara pandang itu. masyarakat Tapi bola. kan orang masih jarang. Nah, apakah peran nazir itu menjadi terhenti? Bukan nazirnya sebenarnya yang tidak Iya, bisa kreatif, tapi karena memang peruntukan wakafnya itu untuk masjid gimana kreativitasnya? iya, nggak bisa Yang apa-apa memang lagi, Bu. non-profit kan? Oke, Nah itu, nah Sami nanti kamu bisa dialogkan di dalam pembahasan itu. oke, siap. Itu akan lebih menarik menurut Ibu. Jadi perspektif emik yang kecil dalam konteks Hulu Sungai Utara, tapi itu sebenarnya menjadi persoalan bangsa ya. Iya, betul, Bu. Persoalan wakaf. Permasalahan itu. Nah, lalu menaikkannya ke dalam konsep etik bahwa cara pandang masyarakat berwakaf, peruntukan wakaf yang sangat orientasinya itu non-profit ya. Ya seperti itu, hanya berpikir pahala itu kalau untuk ibadah ya. Sebenarnya kan banyak Itu lagi untuk kesenjangan. Iya, orientasi kesalehan yang bersifat individual. iya, Nah, itu mungkin siap. tidak. Jadi bagaimana kita itu sebenarnya merubah cara pandang wakaf itu terhadap wakaf itu, bahwa ada yang lebih berpahala ketika wakaf itu memiliki dimensi yang sosial Siap. yang lebih Oke, kuat. Ya, baik itu Pak oke, Sami. Nanti tata bahasa ejaan itu jurnalnya itu harus dibuat lebih benar ya. oke, Bu. Kemudian daftar pustaka itu semuanya nanti. Oke, Nah, itu nanti diperbanyak ya oke. jurnal itu. Punya jurnal, Bu. Sebenarnya lu mencari selalu di jurnal-jurnal aja, Bu. Nanti di open knowledge cari ya. Penuh. Di open knowledge kalau kamu Pak Sami mau ini lebih mudah, ketik di Perplexity itu ada satu AI yang memfasilitasi kita untuk ketik saja itu di situ temanya, misalnya tentang peran nazir atau cara pandang terhadap apa, itu Perplexity itu muncul nanti berserta literatur yang literaturnya kebanyakan jurnal dia. Oh iya. Perplex. Oke. Nanti kalau tidak tahu Perplexity nanti saya WA Oke, ya. siap, Bu. Makasih banyak, Bu. Ataupun open knowledge Oke. ya. Siap, Bu. Jadi banyak sekali fasilitas ini sebenarnya. Oke. Nah, baik Pak Sami, Oke. mudah-mudahan minggu depan nanti bisa submit Oke. secara utuh ya. Amin, Bu. Mungkin minggu depan saya tidak ingin terlalu panjang lagi, tidak lagi menganalisa ya. Oke, siap, Bu. Nilai aja langsung lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah punya template jurnal yang siap Bapak Ibu sesuaikan dengan keperluan jurnal Ibu Bapak ya. Siap, Bu. Ya Bapak Ibu sekalian, kita berpindah Terima kasih banyak, Bu. ya ke lain jurnal. Nah, ada jurnal baru ya masuk, efektivitas. Kemarin Ibu siapa yang merubah? Ya, terserah Ibu ya mau merubah, tapi mudah-mudahan minggu depan itu siap. Jadi tidak ada yang bolong-bolong lagi minggu depan itu, apa abstraknya hilang tuh nggak ada lagi ya. Yang merubah itu kemarin siapa ya? Ibu Rifkah ya? Ibu Rifkah itu ya. Ibu Rifkah itu kemarin bicara tentang apa, Bu? Yang baru Kak, Bu. Yang baru saja ya, kita nggak usah bicara yang lama. Yang lama nggak jadi. Efektivitas Efektivitas IKOS, Bu. Iya, efektivitas IKOT. Output Pengadilan Agama. Sekarang orang bisa IKOT itu fungsinya apa sih, Bu? Bu, menyelesaikan perkara lewat online, Bu, mulai dari pendaftaran sampai putusannya. Bagaimana Ibu mengukur efektivitas, Bu? Efektivitas IKOT itu bagaimana? Lewat apa? Yang saya nilai untuk yang ini nih, mulai dari perkaranya masuk di pengadilan itu seberapa banyak, antara ini bandingannya antara yang ikut dan tidak, habis itu berjalan dengan baik kah kada? Berjalan dengan baik atau kada? Jadi mulai Berjalannya itu maksudnya ada kendala kah pas pendaftarannya online gitu.
ada kendala kah nanti pas pemanggilan para pihak, ada kendala kah pas penyelesaian perkaranya. Penyelesaian perkara itu tergantung kepada IKOT. IKOT itu kan fungsinya untuk menerima laporan, apalagi Ikut dari awal, Bu. dari awal. Ikut tuh dari pendaftaran perkara sampai putusannya ikut juga, Bu. Jadi ikut tuh nama besarnya, yang bawah-bawahnya tuh e-filing, payment, jadi mulai mendaftar perkara, bayarnya lewat online, mendaftar online, bayar online, pemanggilan online, sampai pemeriksaan. Kecuali 2 hal, mediasi dengan, kalau di Mediasi yang pengadilan tidak agama bisa Tanjung ya. tuh mediasi dengan pemeriksaan para pihak, saksi, itu baru nanti offline. Ya, kalau di sini Ibu sebutkan dalam ini kan ada, ini baru ya soalnya ya kemarin, sumber daya masyarakat yang masih banyak belum mengetahui dan memahami aplikasi IKOT. IKOT itu kan aplikasi, Bu. Kalau masyarakat tidak tahu itu, apakah itu masuk di IKOT-nya atau literasi atau sosialisasi IKOT? Hasilnya lah. Nah, itu yang Alhamdulillah. menjadi, jangan inggih, Bu. Ibu kan punya self-defense. Nah, jadi efektivitas nanti di judul itu pakai V ya, efektivitas, bukan Inilah. efektivitas ya. Perkara di pengadilan, efektivitas penyelesaian. Ini sebenarnya mirip-mirip juga, Bu, dengan judul-judul skripsi sebenarnya. Efektivitas. Jadi memang kalau judul-judul artikel jurnal itu memang agak berbeda sih sebenarnya dengan skripsi ya. Skripsi mahasiswa itu kan banyak efektivitas. Nah, persoalannya sekarang indikator efektif atau tidaknya itu harus dijelaskan, Bu. Ada nggak penjelasan tentang indikator efektivitas? Saya cuma secara umum aja itu, Bu. Nah, itu sebenarnya penting. Karena akan melahirkan kesimpulan nanti efektif tidak efektif. Ya. Jadi penggunaan harus benar-benar menggunakan apa ya? Teori efektivitas. Kalau Ibu setahu Ibu teori efektivitas itu ada di mana, Ibu? Nah, kata kuncinya, keywordnya di sini kan efektivitas. Nah, sekarang untuk mengukur IKOT itu efektif atau tidak, itu kan pakai teori, ada teori efektivitas namanya. Nah, kemudian apakah sesuai dengan teori efektivitas itu lalu lahir kesimpulan efektif atau tidak efektif. Lalu di sini di temuan ini di atas semua itu kan ada internet. Kalau kayak kita tadi, kayak Ibu tadi, akhirnya menjadi tidak efektif ya, harus lari. Nah, kemari dulu mencari. Nah, jadi, sekarang mungkin nanti ada faktor internal, ada faktor eksternal, Bu. Nanti di temuan Ibu itu kan mungkin nanti di efektivitas itu ada internal, eksternal. Kalau di tingkat aplikasi, adalah aplikasinya tuh bermasalah misalnya. Nah, kadang-kadang kan sistemnya bermasalah misalnya. Nanti itu tuh di dalam temuan nanti ya. Jadi harus di apa temuannya itu divariasikan. Karena saya takutnya tercampur. Ada internet. Internet kan sesuatu yang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan platform ya namanya ya. IKOT itu. Tetapi dia tidak bisa digunakan kalau tanpa internet misalnya. Nah, internet itu sesuatu hal yang di luar sebenarnya. Nah, nanti dibedakan ya, Bu ya. Jadi kalau platformnya bagus, tapi internetnya tidak ada, nah itu menjadi tidak efektif. Tapi efektivitas itu eksternal, faktor luar, bukan faktor di dalam. Nah, atau misalnya kan harus ada respon itu, Bu. Respon dari, kalau Friedman itu kan efektivitas itu kalau di dalam hukum itu 3, ada kelembagaannya, ada struktur hukumnya, ada budaya hukum. Nah, kalau kelembagaan itu siapa sih orang yang melaksanakan? Siapa yang terlibat di dalam pelaksanaan IKOT ini? Nah, itu terserah Ibu kalau mau pakai Friedman teori efektivitasnya. Siapa yang siapa yang melaksanakan? Melaksanakannya itu ada pengadilan,
juga memerlukan keterlibatan yang lain kan? Siapa? Bang, Pihak, ya para luar. pihak yang berkepentingan. Nah, nasabah ya, bukan nasabah ya, ekonomi. Penggugat, tergugat, penggugat. Nah, kemudian bisa dari segi kelembagaan, apakah kelembagaan nih orang-orang yang melaksanakan ini bertanggung jawab apa? Nah, itu bisa Oh, iya. diteliti kelembagaan itu dari pihak pengadilannya. Iya. Apa responsif atau tidak? Adakah SOP-nya misalnya sejak pengaduan itu dilayangkan, kapan mereka menindaklanjuti? Iya. Apakah 2 hari, 3 hari, 4 hari? Nah, itu kan Bu, mengukur efektivitas itu. Oh, iya. Nah, itu harus tahu Ibu, harus di lapangan. Yang kedua, kalau kelembagaan struktur hukum itu maksudnya struktur hukum itu dipahami tidak penggunaannya nih. Penggunaan ini kok ini dipahami tidak? Nah, kemudian baru kepada budaya. Budaya itu yang kan apakah konteks sekarang ini lebih terkait dengan kemudahan, tadi itu kan budaya. Orang lebih mudah memasukkan lewat ikot dibandingkan yang lain. Nah, misalnya seperti itu, Bu. Itu nanti akan Iya. berujung kepada efektivitas. Nah, jadi tidak semudah yang kita pikirkan dalam menentukan efektivitasnya. Ada teori yang harus digunakan, Ibu ya. Jadi Ibu harus merajanya ke teori, baru nanti itu disusun di dalam indikator-indikator, lalu dijadikan sebagai bahan penelitian. Bapak, ya Ibu? Siap, Bu. Nah, kemudian kita lanjutkan, Ibu siapa nih? Yang halal. Kerjasama internasional. Siap, Bu. Ibu Eri sebenarnya telah menggunakan literatur yang update ya, karena hal-hal ini memang sudah literaturnya bersinar lah ya. Menurut saya. Ini tulisannya sebenarnya tulisan imajinasi. Keinginan untuk adanya semacam keberterimaan. Nah, lalu Ibu menjelaskan tentang urgensi. Kenapa tidak, ini Bu, judulnya tuh, pentingnya standar halal internasional misalnya. Dan pentingnya standar halal internasional terkait dengan sertifikasi halal. Kemarin itu kita mungkin negara-negara Eropa yang menggunakan menerima standing penyembelihan secara pemisahan itu mau ekspor daging ke Brunei nggak bisa, karena Brunei salah satu negara di ASEAN yang tidak menerima penyembelihan pemisahan lewat pemisahan. Nah, jadi kemarin itu saya menerima kunjungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pusat. Saya bilang, bagaimana keberterimaan sertifikat halal internasional? Oh, belum bisa, Bu, katanya. Belum bisa, sampai sekarang kita tidak bisa merumuskan sebuah standar halal yang internasional. Jangankan internasional, ASEAN aja kata kawa. Jadi antar kita mematok alkohol itu aja. Alkohol dalam makanan itu kan 0,5% boleh. Sedangkan di Eropa ada yang memboleh 2%. Nah, itu kalau mereka menggunakan 2% masuk ke Indonesia nggak bisa. Walaupun udah punya halal lokal di sana. Jadi halal Brunei nggak bisa masuk ke Indonesia, halal Malaysia harus lewat BPJPH. Nah, jadi kan sebenarnya kata Ibu sih sebenarnya sudah lengkap mendeskripsikan bahwa sebenarnya arah dari tulisan Ibu Eri ini ingin menunjukkan urgensi standar halal internasional dalam perdagangan, ya lah, Bu. Ini juga, Bu. Nah, ini tulisan yang menginginkan sesuatu yang belum terjadi kan. Nah, lalu bisa saja nanti Ibu di tulisan itu ingin mengemukakan hal-hal atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal di dunia untuk menuju itu kalau Ibu mampu menunjukkan itu mungkin menjadi semacam tawaran pemikiran, Bu, kepada ini sekarang lagi kalut, Bu. Ini sudah ya kita ini lagi kalut semua karena kita tidak berhasil menciptakan keberterimaan itu. Ada perjanjian keberterimaan.
Tetapi negara ya produk impor itu harus tunduk dengan, tidak bisa mereka sudah punya label halal di sana, dibawa ke sini langsung masuk nggak bisa. Mereka harus tunduk dengan SJPH kita, Bu. Nah, Bu, mungkin judulnya mungkin diolah urgensi misalnya. Oh, urgensi, Bu. Ya, urgensi standar halal internasional menuju perdagangan apa, towards to, kalau diterima kan towards to international trade gitu, of halal product misalnya kan, nanti kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Menarik, Bu. Tapi judulnya dan nanti apa ya, Bu, jalinan narasi terkait itu disesuaikan dengan keurgensiannya itu ya, Bu. Tidak tercampur lagi dengan Ibu tidak bicara lagi tentang yang terkait nih. Jadi masih ibarat itu masih retak-retak nih, Bu. Jadi masih retak-retak, Ibu. Nanti Ibu judulnya Ibu rubah saja karena saya baca itu Ibu lebih cenderung ke pemikiran dan tawaran terkait dengan urgensi standar halal internasional menuju perdagangan apa gitu ya, Bu. Ibu kan lebih tahu terkait dengan hukum internasional. Nah, menuju kemudahan perdagangan internasional. Nah, yang terjadi adalah sekarang itu kan kita tidak punya standar itu. Jangankan kita. Tapi kalau kita beli produk Malaysia, kita merasa aman aja kan kalau secara pribadi, walaupun negara sebenarnya kelihatan lah. Ada orang kada pakai. Jadi kalau ini ya, jadi unfokus. Kalau kita misalnya beri produk Malaysia yang berlabel halal Jakim itu kan tidak problem sebenarnya bagi kita, kan ada Milo Malaysia apa. Kayak kemarin order kopi ya, kopi yang Malaysia itu ya ada label halal Malaysia yang enggak problem. Tapi persoalannya ketika ini masuk ke perdagangan, itu tidak bisa dianggap halal karena dia harus tunduk kepada. Nah, jadi sebenarnya di dalam regulasi kita itu ada perjanjian keberterimaan, tapi realisasinya sulit karena standar halal. Nah, Ibu nanti pakai argumen, Bu, kekuatan argumen Ibu itu sejujurnya bisa memberikan kontribusi terhadap perdebatan yang terjadi terkait dengan standar sertifikasi halal. Apalagi Ibu bisa masuk ke dalam bagaimana caranya mewujudkan standar sertifikasi halal itu. Nah, itu. Apalagi masuk ke situ, wah itu mungkin nanti bisa menjadi kontribusi buat BPJPH, Bu. Saya suka dengan literatur Ibu yang update ya, karena memang ini banyak dibahas. Teruskan, Bu, tapi ya mungkin nanti disesuaikan narasinya terkait dengan urgensi itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Eri. Iya, siap, Bu. Mungkin bisa. Terima kasih, Bu. Apa Ibu juga sepaham dengan saya atau Ibu punya sesuatu yang lain? Oh, maksud saya artinya kalau Ibu merasa bahwa saya maksudnya tidak begitu, itu bisa, Bu. Bisa saja Ibu Oh, utarakan. ini. Kalau kita izin, Bu. Ya, nah itu. Oke. Jadi memang maksudnya di awal ketika Ulun mempertanyakan keberadaan daripada sertifikasi halal yang kalau dihubungkan dengan perdagangan global yang marak ini tidak saling menerima antar lembaga halal itu, sehingga saya memiliki semacam rekomendasi bagaimana seharusnya ada standar halal yang seragam sebagaimana standar nasional, standar SNI itu kan ada keseragaman yang mana diakomodir oleh organisasi standar internasional. Nah, kenapa halal tidak seperti itu? Nah, setelah Ulun kaji lebih mendalam, memang pada dasarnya hukum internasional ini dia tidak bisa berlakunya seperti hukum nasional, yang mana ketika pemerintah mengeluarkan aturan dan serempak semua masyarakat, warga negara itu bisa mengikuti. Namun kalau hukum internasional ini harus ada kehendak negara, apakah negaranya mau atau tidak. Nah, ini yang mungkin menjadi hambatan sampai dengan sekarang, itu upaya untuk menyeragamkan sertifikasi halal internasional itu belum terwujud. Jadi yang Ulun kemukakan di dalam artikel itu adalah penguatan, Bu. Untuk sekarang ini sudah banyak organisasi-organisasi yang mengarah ke sana, tetapi juga terbatas karena tidak semua negara yang mengikuti.
Nah, juga dari adanya penguatan itu mungkin nanti bisa dari organisasi kerjasama Islam itu lebih mengarahkan fokusnya kepada halal produk ini tadi. Nah, Jadi jadi penguatan. kan, ya. Oh, jadi Ibu bisa mungkin di deskripsi awal memang ada keragaman pemikiran terkait dengan standar halal ini. Ada yang pesimis, ada yang optimis, Bu. Ibu kan aliran optimis nih. Nah, jadi begini, untuk mencapai ada satu klaim teoretik ya di abstrak itu mungkin Bu terjadi perdebatan terkait dengan standar halal misalnya. Bagaimana setiap negara itu memiliki standar halal yang berbeda-beda. Nah, jadi sebagian pemikir menyatakan bahwa standar halal itu sulit diwujudkan. Tapi menurut Ibu boleh. Nah, saya mungkin yang bisa yang menyatakan bahwa standar halal itu bisa diwujudkan itu siapa saja, dan saya menegaskan misalnya. Nah, itu Bu novelty itu Bu. Itu bisa naik ke level Sinta yang lebih tinggi itu. Karena di situ di abstrak itu ditegaskan bahwa posisi saya menegaskan bahwa standar halal itu sebenarnya bisa diwujudkan secara internasional. Itu nanti. Lalu nanti bagaimana cara mewujudkannya, urgensinya, kemudian itu. Jadi di pendahuluan itu mungkin dijelaskan dulu fakta-fakta sosial terkait dengan perbedaan standar kan. Kemudian adanya pemikiran yang ingin menstandarkan, ada yang mungkin ada aliran pesimistik, Bu. Karena tadi menganggap bahwa wah udah beda, kita nggak bisa ya. Pokoknya bila ada produk yang masuk harus tunduk dengan standar halal kita. Nah, itu Ibu masuk ke situ dulu, baru nanti Ibu akan mengambil sikap bahwa Ibu akan menjadi orang yang dengan tulisan Ibu ini berkontribusi pada pemikiran yang optimistik, yang menegaskan bahwa standar halal itu bisa diwujudkan dengan argumentasi begini, setiap negara mungkin tadi harus terima gitu ya, demi kemudahan ya, dengan model-model begitu. Kalau itu Ibu susun seperti Ibu, saya menarik itu Bu. Ya Ibu, kita sepaham Ibu. Nanti judulnya itu gampang menyesuaikan. Mungkin sedikit lagi Bu, untuk mencari arah pesimis yang optimis nih, bisakah ulun beranjaknya dari teori Bu? Karena ada teori keberlakuan hukum internasional itu, ada yang dia berdasarkan kehendak bersama negara. Nah, kehendak bersama negara ini membuat keberlakuan sertifikasi internasional ini menjadi sulit. Tapi ada juga teori lain tentang keberlakuan hukum internasional ini mengenai teori kemasyarakatan, yang mana berlaku hukum internasional itu bisa terjadi kalau misalnya faktanya memang membutuhkan seperti itu. Bisa. Tapi di atas diangkat dulu fakta sosial tentang keragaman sertifikasi halal. Nah, atau misalnya adalah Ibu menemukan data bahwa ada beberapa negara yang memiliki kesamaan terkait dengan standar halal dalam satu kasus misalnya. Nah, itu. Jadi agak-agak eksplor Ibu beberapa hari terkait dengan standar halal dunia. Apa saja kalau misalnya. Nah, itu yang pesimistik itu mungkin nanti ada data perbedaan cara menentukan halal terhadap sesuatu. Sebenarnya kalau di Indonesia itu dominan mazhab Syafi'i, Bu. Termasuk dalam kasus istihalah. Istihalah itu kan semua bahan dari awal, akhir, itu tidak boleh ada kontribusi yang non halal. Nah, tapi kalau istihalahnya Hanafi, nah secara mazhab aja ada perbedaan mazhab. Nah, itu kaliran pesimistik, Bu. Perbedaan mazhab ini bisa nggak disatukan? Nah, kalau Hanafi, di Eropa banyak menggunakan Hanafi, karena Hanafi itu memberikan peluang, bisa saja kontribusi barang haram di tengah, tapi dia tidak bisa terdeteksi pada hasil akhir. Di Indonesia sendiri pernah terjadi perdebatan itu antara Ali Yafi dengan Gus Dur kan, kasus Ajinomoto tahun 2000 ya. Nah, tahun 2000 itu Gus Dur menyatakan Ajinomoto itu halal, karena dia menggunakan mazhab Hanafi tentang istihalah. Nah, sedangkan Ali Yafi menyatakan halal, karena enzim porsin itu tidak terdeteksi di hasil akhir Ajinomoto. Maka Gus Dur mengatakan itu istihalahnya Hanafi boleh, kalau istihalahnya Syafi'i nggak boleh. Nah, itu di Indonesia pernah terjadi pada. Nah, itu mungkin aliran-aliran pesimistik. Bisa saja kasus itu diangkat, Bu. Bahwa memang menentukan halal itu terjadi keragaman. Tapi kan bisa. Sama mungkin usulan tentang kalender Islam global itu kan. Nah, itu. Baik, Ibu, saya pikir kita punya kesamaan. Dan nanti judulnya itu bisa dibangun yang lebih sesuai tadi ya dengan apa yang kita ini. Ya, mudah-mudahan bisa komplit. Kayaknya berapa kata ini saya lihat punya Bu Eri ini? Udah 4.500 ya?
totalnya Bu ya, 7.000-an kalau nggak salah. Ribuan itu panjang sih, kepanjangan. Ya makanya nanti argumen-argumen yang Ibu bangun itu Ibu berpihak ke aliran yang optimistik ya terkait dengan standar halal ya. Ya. Tapi di awal bisa dipaparkan nanti. Mengapa kok ada aliran yang pesimistik? Nah, jadi itu sebenarnya novelty Ibu. Jadi novelty itu tidak mesti Ibu membawa aliran baru. Tetapi Ibu ingin menegaskan bahwa Ibu sependapat dengan aliran tadi yang termasuk dengan teori hukum tadi, Bu. Nah, itu. Nanti teori hukum itu bisa saja Ibu cantumkan untuk memperkuat argumen Ibu ya, terkait dengan keberlakuan sertifikasi halal internasional itu. Baik, Bu Eri, itu yang bisa saya berikan masukan, tapi yang jelas yang lebih tahu ya Ibu sendiri ya. Baik, kita beranjak ke penelitian berikutnya. Siapa lagi yang belum ini? Bu Eri sudah. Wow, oh ya nih ada Pak Nur Effendi. Oke, Pak Nur siap Bu. Effendi. Pak Nur Effendi kemarin ada perubahan ya Pak? Nggih, berubah judul Bu. Ini baru berarti ya Pak Nggih, ya? baru Bu. Gugup Bu, berubah lagi. Nah, urgensi hak anak dalam izin Poligami. poligami. Nggih. Selama ini yang Ibu, Bapak ini penelitiannya adalah penelitian undang-undang. Nggih, Penelitian apa? undang-undang Bu. Penelitian undang-undang ditegaskan nggak di dalam abstrak pendahuluan di mana nih? Nggih, ada Bu, dijelaskan. Ya, yaitu ya perlu ditegaskan di Oh, dalam nggih. bahwa ini adalah penelitian terkait dengan undang-undang. Nggih. Bahwa undang-undang kita selama ini yang terjadi di lapangan ada mengcompare dengan lapangan kah? Ada Bu, penelitiannya Pak siapa itu ada di hasil ulun jelaskan juga sama di pendahuluan Bu, ada. Apa yang terjadi di lapangan? Di lapangan banyak itu kan yang yang dirugikan itu pertama dari istri, kedua dari anak-anaknya Bu. Bahkan sampai ada anak-anak itu yang memang secara psikologis dia itu ketika bertemu laki-laki itu agak canggung dan juga agak nggak mau berkomunikasi dengan laki-laki Bu. Tidak Nggih, berkomunikasi. Nggih. Nah, selama ini anak ini dalam poligami diberi tempat tidak? Kalau dalam undang-undang kan ada tempatnya bahwa anak jadi Nggih. seorang suami anak memoligami istrinya itu kah? Dia harus dapat Nggih. izin dari anak kah? Nggih. Nah itu kan selama ini dari undang-undang belum ada Bu dari hak anak. Ini kan selama ini izin poligami itu hanya dari istri pertama. Nah ini kan yang sementara kan yang dirugikan itu bukan hanya dari ibu atau istri, tapi juga dari anak-anak itu yang ditelantarkan Bu, banyak juga ditelantarkan, terus hak-haknya itu tidak terpenuhi, baik dari eh, pelayanan orang tua ataupun dari ekonomi secara materi itu juga banyak tidak terpenuhi Bu. Nah, berarti fakta sosial terkait dengan izin poligami. Nah, lalu nanti Nggih. kemudian masuk ke regulasi berarti ya. Nggih. Nah, di regulasi itu ada ruang kosong terkait dengan izin anak berarti. Nggih, ada ruang kosong nggih. Nah, ruang kosong Untuk itu. izin anak juga. Makanya di sini urgensi tadi ya. Berarti Nggih. penelitiannya model-model penelitian Bu Eri tadi ada ruang kosong. Nggih. Nah, Bapak harus menunjukkan bahwa ke ruang kosong itu harus diisi. Nah, Nggih. kenapa perlu diisi? Bisa saja dengan fakta-fakta sosial yang terjadi misalnya bahwa ketika anak tidak diberikan haknya, apa yang terjadi Nggih. gitu ya. Nggih. Itu ada di hasil Bu, ulun sampaikan juga. Hasil. Nggih. Ada Ibu, aku nggak sempat membaca detail ini. Oh, nggih. Baru saya download tadi pagi. Nggih, siap. Nah, jadi distrukturkan seperti itu, Pak. Pak, di pendahuluan itu saya berulang kali menyebutkan tidak perlu ada dalil. Nggih, siap. Siap Al-Quran Bu. tidak perlu. Dalil Quran dan hadis itu nanti ditaruh di maksudnya analisis memperkuat apa yang kalau Bu Eri tadi mengatakan misalnya perlu kasih halal internasional ya, masukkan hadis ayat gitu ya, itu kan dalam analisa jadinya. Jadi ayat itu memperkuat argumentasi saja.
Kalau sudah ditaruh ayat tuh kan kita nggak usah bicara lagi kalau di Oke, pendahuluan itu. siap Bu. Pendahuluan itu kan menjelaskan ada fakta Siap. sosial, kemudian ada Cuma mau menegaskan aja Bu. nanti dihilangkan ya Pak, itu Oke, kemarin siap Bu. sudah Ulun taruh dihilang, di hasil nanti di analisisnya. dianalisa saja. Jadi Oke, siap. ya Bapak ingin berkontribusi dalam sebuah ruang kosong terkait dengan Oke, kehadiran anak di dalam izin oke. poligami. Sedangkan undang-undang juga tidak mengakomodir. Kalau bisa, Tapi Bapak kalau harus bisa Bu, ada izin anak juga untuk perceraian. nah, ya. Ini poligami khusus saja, nanti percayaan mungkin Siap, satu siap Bu, tulisan siap. lagi ya. Nah, jadi tapi harus ada fakta-fakta sosial, Bu, Tinggi, Pak, siap Bu. terkait dengan Tinggi. ketidakhadiran anak ini menyebabkan misalnya ya begitu problem ya, menjadi problem Tinggi. poligami. Harusnya kan poligami itu solusi, bukan problem ya. Tinggi. Solusi untuk semua. Yang terjadi adalah problem. Nah, itu yang menjadi catatan. Tinggi, siap. Tinggi Bu. Nanti ulun tambahkan lagi Bu. Ada sudah sebagian ulun taruh di hasil itu, tapi itu tambahkan lagi Bu untuk fakta sosialnya juga. Untuk tidak kehadiran anak gitu Bu. Tinggi. Kalau hukum perlindungan anak di Indonesia ada nggak Pak? Regulasi tentang hukum perlindungan anak di Indonesia? Belum masukkan Bu. Ada tapi belum masukkan. Karena kan ulun ini bahas tentang Undang-Undang Nomor 1 74 aja Bu, sama di Ya. KHI. Ada relate-nya, nanti mungkin bisa dicari Pak, relate-nya tentang hukum perlindungan anak di Indonesia. Itu ada nggak? Persoalannya kadang-kadang regulasi itu ada kait-mengkait juga ya. Oke, siap Bu. Nah, nanti dilihat Pak. Saya juga belum lihat ini persoalannya. Ingat ini. Oke. Tapi nanti dilihat. Karena kalau undang-undang halal itu Bu Eri ada juga dengan kaitannya dengan undang-undang label iklan dan pangan. Label iklan pun ada memuat tentang undang-undang halal sebenarnya, tentang halal ya. Jadi mungkin nanti di perlindungan anak jangan-jangan sudah ada. Oke, siap Atau Bu. nanti mungkin belum dibahas secara spesifik. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa kosong, itu memang tidak ada sama sekali kan, ada ruang. Kalau ulun baca Bu di perlindungan anak kita memang ada juga Bu, untuk mengarah ke poligami belum ada Bu. Adanya kepelantarkan ke KDRT untuk anak perlindungan anak gitu Bu. Yang nanti ulun pahami nggih. Nanti mungkin dimasukkan ke dalam kajian terdahulu ya. Nggih, siap Bu. Regulasi perlindungan anak, tetapi regulasi perlindungan ini hanya melingkupi persoalan ini gitu, tidak ke spesifik. Nah, tuh ya. Oke. Untuk Siap. menunjukkan bahwa yang Bapak Effendi teliti itu benar-benar ruang kosong, maksudnya benar-benar urgen ya. Oke, siap. Oke. Nanti Pak ada kasus nyata yang mendukung ya. Nggih, ada kasusnya juga ulun sampaikan Bu. Tapi masih sifatnya perspektif dari ulun aja Bu. Tuh. Perlu sebenarnya fakta sosial ya. Nggih. Atau sumber informasi dari pengadilan ada nggak? Perceraian atau misalnya di masyarakat. Tapi nanti di penggalian data itu dimasukkan berarti observasi masyarakat. Nggih. Observasi atau wawancara, penggalian datanya tidak literatur saja berarti. Berarti kalau diperlukan penggalian data, wawancara, observasi itu berarti ke ini Bu ya apa? Bapak menjumpai enggak di masyarakat langsung? Ada menjumpai Bu yang memang dia berpoligami, tapi untuk anak-anaknya kan memang sudah jarang ke istri yang pertama Bu. Ada ulun temukan, tapi lokasinya itu bukan di daerah ulun Bu. Itu. Oke, baik. Tinggi. Nah, bisa juga nanti pandangan ulama bisa juga dimasukkan. Oh, pandangan ulama Bu ya. Tapi harus berangkat dari fakta sosial, ada bukti bahwa Kalau misal ulun masukkan ini Bu, misalnya pandangan dari hakim, kan juga kan itu kan nanti yang memang regulasi paham itu kan dari hakim nanti yang dia memutuskan untuk izin ditanya berpoligami. Iya. Baik, bisa saja ya. Ya. Oke, Bapak. Itu saja yang bisa untuk Pak Effendi. Kalau referensinya gimana Bu? Ada 15 referensi baru Bu ulun temukan. Nanti undang-undang perlindungan anak ada nggak dimasukkan nanti? Siap Bu, siap. Nanti masukkan Bu. Ya sebenarnya kalau Anda buka Open Knowledge ya atau Perplexity nanti akan menunjukkan jurnal yang paling pas itu untuk kajian Bapak Ibu itu. Jadi Open Knowledge itu loh, klik Open Knowledge.
Udah nggak hanya 10-100 kan nggak bisa dapat jurnal itu. Membacanya aja lagi ya Allah. Oke, siap Bu. Jadi sebenarnya kalau jurnal itu kan harian artinya jurnal yo. Nah, jurnal itu berarti dia menggunakan literatur yang update kayak jurnal juga. Kalau bahas nazir wakaf ya buku-buku wakaf oke lah ya, buku-buku wakaf. Jadi buku-buku babon itu yang masih bisa jadi referensi, buku-bukunya mungkin kitab 4 mazhab, Ar-Risalah Imam Syafi'i misalnya. Nah, itu bisa dijadikan, tapi kalau terkait dengan data-data ya itu harus pakai, namanya juga jurnal kan. Jadi orang melihat jurnal itu ya, apalagi misalnya orang anak ke samping ke jurnal, ini mengutip di jurnal mana. Nah, kutipan itu sudah menunjukkan kelas artikel kita. Kalau Bu Eri tadi lumayan lah, Bu Eri. Dia banyak mengutip. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita biasakan membaca jurnal yang mungkin Sinta 2 lah ya, atau jurnal internasional. Jadi kelas jurnal kita tuh sudah terlihat. Coba saja Anda pergi ke jurnal Sinta 1, Sinta 2, lihat kutipan, lihat daftar pustakanya, itu sudah terlihat. Jadi kadang-kadang mereka pantang juga karena jurnal Sinta 2 mereka pantang mengutip jurnal Sinta 3 gitu. Mereka harus sekelas dan lebih tinggi gitu. Dan itu sebenarnya penilaian reviewer menilai itu. Kan gitu ya, maksudnya semua untuk semuanya ya. Jadi kelas artikel kita ini di mana posisinya tuh terlihat dari referensi itu. Mudah sekali menilai itu. Coba Anda pergi ke jurnal Sinta 1 misalnya Al-Jami'ah yang punya Jogja itu, kemudian Studi Islamika yang punya Jakarta, Kijis punya Kudus, Al-Ihkam punya Madura, banyak ya sekarang. Itu jurnal-jurnal internasional, Samarah punya Aceh itu kan sudah jurnal. Al-Millah UII itu baru saja Mazahib Samarinda itu dia punya jurnal internasional juga, Scopus. Ya, itu coba lihat daftar ininya. Palangkaraya udah punya belum Bu Eri? Bu Eri Samarinda apa Palangkaraya sih? Palangkaraya Bu. Palangkaraya udah punya belum jurnal internasional? Palangkaraya kayaknya sudah Scopus kemarin Bu ya. Baru satu ya? Satu. Apa namanya? Namanya Kemarin. Maslahah ya? Nah, itu. Jadi mereka biasanya terlihatlah kualitas jurnal itu. Tidak akan mengutip jurnal yang berada di bawah lettingnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ilustrasi saja. Jadi biasakan kita membaca jurnal-jurnal yang mungkin paling sedikit terus Sinta 2 lah. Sinta 3 lah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Effendi mungkin siapa yang belum? Oke, siap. Makasih banyak Bu. Belum Bu. Pak Kamsiah Toto. Bu. Syafi'i belum Bu. Belum nih. Kamsiah. Nah, kalau Kamsiah nih judulnya apa? Terdownload nggak? Apa judulnya kemarin Mbak? Bu Kamsiah. Nah, judulnya Bu Kamsiah apa? Cerai gugat Bu. Ada nggak WA saya? Sebentar, Saya kirim di buka itu ya. Pak Bu. Ada di WA saya. Dia Bu, langsung di situ di penugasan Bu. Kirim. Ibu tidak terbuka di situ. Oh, ini udah belum kirim Bu. Udah ada. Iya. Minta di review dulu sama Bu. Wah, ini nge-review dadakan ya. Kemarin judulnya cerai. Bu. Pantesan saya mencari ada satu yang kosong. Siapa gitu. Oh, nggih. Coba dulu nyimpan nomor pian Bu. Kenapa Pak anak mereview Kirim ke angkatan aja di angkatan Kak Bu? ya nggak apa-apa di angkatan. Nah, itu Bu ulun kirim Bu. Oh ya. Baik Bapak Ibu mungkin kita buka bersama. Ibu jangan. Nah ini Itu dia. cerai gugat istri korban perselingkuhan suami. Kemarin saya lupa ini maunya apa nih. Itu Pak Bu. Apa? Kemarin masukan saya apa? Bukan Ibu, saya lupa. Ada ada. catatannya. Tertinggal catatannya di Iya. yang kemarin. Ini kan kita berubah dari kemarin kan? Ya. Gimana Bu Kamsiah? Ya, itu sudah perubahannya Ibu kasih tahu. Yang pertama Ibu kemarin minta ini apa namanya dihilangkan saja dalil dulu ketika di introduction-nya.
Kemudian dihilangkan juga apa namanya ditambah mengutip jurnal-jurnal yang terkait kata Ibu gitu kan. Kemudian jelas itu tujuannya kenapa ada cerai gugat, kenapa dengan perselingkuhan kata Ibu. Jadi saya masuk itu perselingkuhan yang dilakukan oleh suami itu mengakibatkan istri itu kekeh mau bercerai sehingga dia tidak menuntut apa-apa lagi kecuali perceraian dengan pengadilan tanpa memikirkan konsekuensi lainnya. Gitu, Bu. Kemarin itu saja sih catatan Ibu. Cuman Ibu bilang minta di ini ya, di referensinya diperbanyak gitu terkait dengan jurnal-jurnal. Saya ketemu dengan Jadi kan tulisan Prof. Ois itu satu saja, itu pun yang tahun 2018 atau 19 Bu yang saya kutip di situ. ya Dan bagus. saya ambil undang-undangnya aja gitu kan, masih yang terkait beliau membahas masalah apa namanya ini hakim perempuan, perubahan undang-undang hukum Islam gitu, bukan yang hakim perempuan itu ada berbahasa Inggris, jadi saya harus meraba-raba penulisan Prof. Ois itu kan Inggris banyak Bu. Bahasa Inggris ya. Saya cari jurnal Ibu, ternyata jurnal Ibu banyak lebih kepada ekonomi, saya lihat Bu ya. Ibu ke usul fikih sih sebenarnya. Terus Iya, jadi disertasi hukum sih sebenarnya, hukum ilmu hukum. Tulisan saya banyak yang usul fikih sebenarnya, epistemologi, filsafat hukum. Saya cari, ini Saya bilang saya cari, bukan coba ahli cari jurnal. keluarga, tapi Iya, Bu, S1 ya. saya hukum keluarga. Iya Bu, itu Bu. Kemarin itu yang cerai gugatnya, ya yang saya ingat dari Ibu ini ya, bahwa Iya, Bu. kenapa hakim itu tidak menjadikan apa ya, perselingkuhan kah? Iya. Alasan cerai gugat istri itu, padahal dia kan korban perselingkuhan ya, tapi dia tidak, cerai gugat itu tidak menuntut harta gitu ya. Iya, tidak Bu. Tidak. Jadi bahagia sekali dia sudah bercerai, itu sudah sampai ada yang sujud syukur di depan ruang sidang kemarin Bu. Itu termasuk ada yang saya wawancarain. Jadi saya wawancarain kayak kaget, kenapa Bu? Saya pokoknya nggak peduli Bu. Anak terserah lah katanya gitu. Tapi karena pengadilan agama itu kan berasaskan keadilan Bu ya. Anak yang masih di bawah umur, hakim tetap memutuskan. Dia ada beberapa yang hakim itu memutuskan tetap diasuh oleh mamanya walaupun dia kesenangan gitu kan bercerai. Kemudian juga mediator berusaha untuk memberikan, mengingatkan. Bu Kamsia, memberikan berarti nafkah. Ibu ingin mendeskripsikan tentang praktek cerai gugatnya kan? Ya. Itu saja kan? Iya Bu. Jadi ini penelitian, semacam penelitian sosial. Tidak masuk Betul ke banget, wilayah Bu. mengadili secara hukum, tidak kan? Tidak Bu, tidak. Nah, jadi, sosial saja. ya, Ibu penelitian sosial saja bahwa di balik perceraian karena perselingkuhan suami itu ada fakta bahwa keberadaan istri yang tidak untuk itu menarik karena jadi Iya, ada Bu. psikologis juga penelitian Ibu ini. Ada kondisi psikologis yang sepertinya sudah mati rasa gitu ya Bu. Mati rasa bahasanya tuh sudah prigid Bu, bahasa psikologi itu perempuan tuh sudah prigid sama suaminya. Jadi Ibu Prigid hanya banget. ingin menggambarkan bahwa ada praktek cerai gugat yang dimana kondisi istri itu sangat menginginkan perceraian gitu ya. Iya. Ini karena perselingkuhan Bu. Tapi kalau misalnya kayak ini, jadi ada sebenarnya gini, ada perbedaan antara ketika mereka bercerai itu karena perselingkuhan dan karena ekonomi. Kalau ekonomi itu, tapi saya tidak masukkan karena saya fokusnya di situ Bu. Jadi saya saya bandingkan satu. Ekonomi mereka masih kayak mikir, masih ada kasihan sama suaminya gitu kan, karena nggak tercukupi, karena tidak diberikan nafkah. Beda kalau misalnya mereka itu karena korban perselingkuhan, mereka sudah yang jangankan mau mau komunikasi, mau ngelihat wajahnya aja, mereka nggak mau lagi gitu. Mungkin nanti paling blokiran Bu Ai. Di pendahuluan itu bahwa perselingkuhan itu secara psikologis, mungkin secara teori ada nggak? Secara psikologis ya Bu ya. Secara teoritik bahwa ketika terjadi perselingkuhan, secara teoritik kondisi istri itu sudah, itu perlu ada literatur juga. Ya ada. Saya ada mengutip dari tulisan yang saya lupa dari siapa itu tulisannya. Ada tentang psikologisnya juga Bu. Ada saya kutip sedikit situ, saya ambilkan di introduction-nya Bu. Pendahuluan sudah Ibu ya. Bu. Metode penelitian, pembahasan dan analisis. Sebenarnya kadang-kadang di dalam penulisan artikel jurnal itu tidak perlu menyebutkan judul, mencantumkan judul pembahasan dan analisis, langsung aja ke
judul yang dibahas apa. Oh gitu Bu. Tidak usah pembahasan dan analisis itu tidak usah Tidak usah. langsung misalnya apa tadi? Ini di pembahasan analisis apa yang hendak diurai di sini? Ini Nah, langsung yang wawancara Bu, hasil wawancaranya. hasil wawancara Iya. ya, fakta di lapangannya. Iya, fakta di lapangan, kemudian berdasarkan observasi dan wawancara, kemudian ada analisis yang kenapa hakim itu memutuskan perceraian gitu kan, alasannya apa, bukan karena perselingkuhan tapi karena percekcokannya gitu kan, ada sedikit makasih syariahnya di situ saya sampaikan. Kemudian hakim juga memutuskan karena hubungan suami istri itu kalau sudah percekcokan terus bertengkar dan salah satunya tidak mau lagi, maka jalan terbaiknya di situ saya menganalisis modelnya kayak gitulah Bu. Oh iya, baik Ibu, Oke Bu. sudah lengkap semua ini ya. Ya Bu. Ini abstrak sudah juga. Udah Bu, cuman tuh ada kebalik saya naruhnya. Harusnya kan bahasa Indonesia dulu baru bahasa Inggris Bu ya. Ya, Kebalik, Bu. saya periksa lagi abstraknya ya Bu. Siap Ibu, siap dengan senang hati Bu. Dengan tuntutan tujuan dari penelitian ini, the purpose of this research is to find out and analyze the force. Mungkin nanti tulisan ini dilatar belakangi oleh gitu. Nah, baru tujuan. Ini punya Musika tadi. Musika kan langsung teori. Tulisan ini menggunakan teori, belum ada apa-apanya di atas, langsung tulisan ini menggunakan teori ya. Tulisan ini Tulisan bertujuan. ini dilatar belakangi oleh gitu. Baru nanti tujuannya. Tujuan itu kan setelah latar belakang. Iya Bu. Ya. Ya. Struktur abstrak, penulisan abstrak itu nanti diperbaiki. Saya rasa untuk terkait dengan apalagi nanti referensi Anda cukup banyak ya sekali. Iya Bu. Ngutip dikit-dikit aja Bu dari terkait tulisannya banyak sih sebetulnya Bu. Nah, kita ke Pak Totok selalu terakhir karena Pak Totok ini nulis sesuatu yang bukan sesuatu yang saya bisa gitu. Pak Ulis ya. Pak Ulis. Syafi'i belum Bu. Syafi'i belum Bu. Bu saya sudah Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Syafi'i dulu, saya terakhir aja Bu. Ini juga belum Bu. Dulu. Belum. Tapi Masih banyak. Angkatan. berdua lagi yang belum Bu. Oh, Pak Ketiga Syafi'i. Pak Mulis belum juga loh. Tulis belum. Nggih. Pak Syafi'i sudah belum? Belum Bu. Nah, Pak Syafi'i ini sudah saya tulis khusus ini. Bentar. Ada tulisan khusus Jam Pak Syafi'i. 11.54 Ini. mengingatkan. Atau nanti saya foto saja ya catatan saya. Ada Bu. tulisan Pak Syafi'i. Syafi'i ada kirim ke saya Pak. Nggih, ada Bu. Doang namanya. Bentar ya Pak. Doang. Mana tulisan Pak Syafi'i? Pak Syafi'i judulnya apa Pak? Strategi CS dalam menghadapi keluhan nasabah heading komplain di BMT Arsadi Samboja. Gak nasi kuning Strategi customer service ya Pak? Nggih Bu. Strategi customer service dalam menghadapi komplain. Oh iya, belum terdownload Pak Syafi'i, Oh, iya. punya Bapak. Strategi customer service di dalam menghadapi komplain. Apa strateginya Pak? Komplain nasabah. Nggih. Bisa nanti di pendahuluan itu ada nggak diuraikan tentang terkait dengan terjadi komplain nasabah secara fakta? Nggih, Bu. Nasabah sering komplain itu bisa lewat apa saja? Dua, kalau yang saya temukan di lapangan itu ada dua Bu. Ada lewat Dalam Hmm, aturan ter- perbankan itu orang bisa di bank itu orang bisa komplain lewat apa saja kalau dengan Jadi kalau yang di BMT bukan beda Bang. Oh, kalau di BMT bisa tertulis atau dengan via apa namanya langsung ada formnya Bu yang saya temukan. Nah, yang saya yang pertama komplain pendahuluan nanti ya bisa dijelaskan tentang Oke. orang komplain itu terkait apa saja, bisa dengan cara apa saja. Nah, orang salah satu caranya mungkin mengerucut ke bawah Pak di pendahuluan. Ibu, Ya. saya tidak baca Pak, tapi cara berpikir Bapak itu saya mau pahami bahwa Bapak ingin nasabah ya. Nasabah. Nasabah itu komplain lewat CS. Lalu kenapa dia memilih lewat CS? Kemudian, nah, kemudian bagaimana akhirnya kan Ya. salah satu caranya untuk melakukan komplain itu dengan mendatangi CS gitu ya. CS karena kan apa CS itu salah satu di sana ya di BMT itu salah satu penunjang Bu untuk meyakinkan nasabah, habis itu
Tuh ketika nasabah keluhan segala macamnya pasti ke CS dulu, Bu. Nah, yang saya lihat itu saya mau juga melihat bagaimana strateginya. Apakah ada prosedur atau alur handling komplainnya itu salah satunya. Habis itu dari manajernya saya juga ada wawancara di CS dan di manajernya, Bu. Ada juga dia apa namanya di abstrak saya itu menyampaikan ada 5 utama yang meningkatkan pelayanan menghadapi keluhan nasabah. Ada bagaimana menghadapi kan keluhan nasabah ada 5 strategi. Nah, itu sudah saya sampaikan di hasil hasil itu. CS itu, maksudnya bank itu punya ini enggak outline terkait dengan strategi itu? Ada Ada, Bu. Ah, untuk ada. nanti. Prosedurnya juga saya ambil, Bu. Sudah prosedurnya. Habis itu saya juga dengan CS dan manajernya saya sudah interview juga, Bu. Nah, Terkait. itu kan ada outline-nya, ada garis besarnya bagaimana sebenarnya CS itu menghadapi nasabah yang komplain. Nah, lalu yang jadikan penelitiannya, Pak, kalau sudah outline-nya, berarti kan tidak perlu strategi. Yang diperlukan adalah bagaimana CS itu menjalankan prosedur sesuai dengan outline itu, SOP itu. Kayak gitu kah? Nanti apa nanti misalnya beda treatmentnya. Kalau yang datang marah-marah misalnya harus begini, harus begitu. Ada strateginya gitu kah? Iya, Bu, betul, Bu. Yang kedua saya mohon maaf sebelum ngecas tadi, Bu. Ya, betul yang kedua tadi, Bu, yang Ibu Nanti sampaikan. dipaparkan Pak Sakti ya. Iya, Pak sudah, bahwa Bank itu siap. sudah memiliki SOP terkait dengan Ah. bagaimana CS itu menghadapi pengaduan dari nasabah. Yang saya temukan Dalam kenyataannya misalnya karena keragaman yang dijumpai itu maka diperlukan strategi. Betul. Nah, di dalam menerapkan SOP itu kadang-kadang mungkin bisa melampaui SOP kan, tergantung Betul, Bu. pada jenis pengaduan. Nah, bagaimana strategi itu dijalankan oleh para ini kan yang jadi nanti metode penelitiannya menggunakan metode wawancara ya. Wawancara ini sudah. Terhadap CS. Betul, Bu. Nah, nanti CS dan manajer gitu. perlu observasi. Tidak bisa juga dengan wawancara, perlu observasi karena yang diamati ini kan perilaku orang. Perilaku CS menghadapi nasabah ya. Nanti Anda harus ngetem dulu berapa hari nih, ada berapa waktu lagi. Anda nggak dimuat itu wawancara observasi karena tidak bisa perilaku itu diobservasi, diwawancara. Harus observasi nanti sediakan waktu ya sebenarnya mau mengamati perilaku itu dalam waktu yang lama sih. Karena yang diukur adalah strategi terkait dengan sikap mungkin ucapan, perbuatan. Nah, itu kan nggak bisa diukur dengan wawancara. Saya begini-begini nggak bisa. Harus Bapak tongkrongin itu Baitul Mal ya, apa yang dilakukan manajer, apa yang dilakukan CS ketika terjadi komplain nasabah ya. Siap. Ya, itu ya. Nanti ada muatan metode observasi. Bu, sedikit lagi, Bu. Di sini juga ada saya temukan kan ada juga masalah kan. Artinya CS itu ketika saya tanya ke nasabahnya ada hambatannya ketika nasabah itu terlalu banyak di situ, Bu. Misalnya nasabah itu pengen dilayani cepat tapi sesuai urutannya kan. Nah, gimana cara solusinya ya? Saya sempat juga berbincang-bincang kenapa tidak ditambahi apa namanya CS-nya lagi kan cuma satu, tambah lagi satu lagi gimana sambil bercanda sama manajernya. CS ya kan strategi. Ya. Ya menghadapi nasabah yang kada sabar ya. Ya. Iya, Bu. Ada lah strateginya dengan menambah ada. Nih ini kan seminggu kemarin tuh waktunya lumayan singkat, jadi saya masukkan dulu nanti insya Allah minggu depan saya lagi. Ya. Minggu depan nggak sempat lagi ya, kami sudah selesai kita. Siap, Bu. Ini sudah. Baik, kita ke Pak Muhlis. Mudah-mudahan bisa di ini ya Pak Safi. Tapi yang jelas Pak Safi tidak saya tolak lagi ya. Kemarin ditolak ya. Kemarin yang berbicara itu ada 2. Ya. Kemudian kita ke Pak siapa nih? Pak Muhlis. Ibu. Muhlis saya pikir ya sebentar Pak Muhlis sudah saya download nih rasanya. Ada. Pak Muhlis itu mengamati tentang praktek ya Pak. Iya, praktek pasar Pandahan. Oh, ini di sini di WA. Di WA ada, Bu. Kemarin ada beberapa catatan, Bapak sudah perbaiki ya Pak sesuai dengan catatan ya, Bu. saya.
Itu di artikel paling atas itu saya catatkan Fakta sosialnya dari sudah ya Pak? Fakta Nggih, Bu. sosialnya. Kemudian permasalahan dipertajam nilainya dari pendahuluan. Oh ya, maksudnya ayat-ayat Al-Qur'annya ditempatkan sebagai analisa apa Pak? Nah, Ya, dianalisa, Bu. analisa itu ya. Fakta sosialnya saya tambahkan. Hmm. Permasalahan terus ada Ayat-ayat juga sudah dihapus, fakta sosial seperti apa? Fakta sosialnya mana Pak? Di bagian mana? di pendahuluan, Bu. Oh, maksudnya kemarin yang saya minta sajian data itu tidak mentah Ya, seperti itu ya. sajian data tidak mentah itu ada, Bu, di hasil di apa namanya di sebentar, Bu. Di hasil pembahasan itu pertama gambaran umum itu fakta sosial juga ada. Kemudian Ibu bilang karena ini perilaku kan harus ada hasil observasinya dimasukkan, Ya. Bu ya. Itu jadi B-nya sudah saya masukkan hasil observasi yang sudah dibahasakan. Pak, jangan pakai hasil observasi dan hasil wawancara Pak, jadi data saja di lapangan gitu. Karena sudah kalau jangan dipisahkan di lapangan menyatu saja, Bu, ya. Nah, ya nanti diganti hasil Iya, Bu. observasi hasil wawancara ini menjadi sajian data aja. Sajian data. Praktek apa? Ya, maksudnya judulnya apa tuh? Nah, itu saja. Praktek jual beli di pasar itu kemudian dalam itu seperti itu Pak, praktek jual beli gitu, bukan hasil okay. langsung ke poin bahasan ya Pak, ganti nanti. Hasil observasi dengan hasil wawancara itu bisa saja Pak, tidak di item-item khusus, tapi sudah menjadi ramu, menjadi praktek. Oh, iya Bu. Menjadi praktek Pak, jangan dipisah Pak. Kayak kalau dipisah kayak gini, jadinya semacam kayak data yang berbeda gitu. Iya, baik. Ada dua data yang diramu saja Pak jadi satu, kemudian nanti itu menjadi praktek. Iya Bu. Gambaran umum tentang judul tadi, gambaran umum tentang jual beli, praktek jual beli. Iya Bu. Nah, ya Pak. Nanti disesuaikan aja sih. Jadi ini saja. Kemudian nanti ada analisisnya. Oh ya sudah. Sudah. Terus Ibu bilang perbanyak dan diperbaharui. Saya sudah update juga mengenai apa namanya referensinya. Literatur. Referensinya sudah lumayan banyak lah. Kalau lebih dari 15 itu sudah lumayan lah untuk sebuah artikel jurnal. Baik Pak Moles. Nanti di ini saja. Yang hasil gambaran umum di bawahnya itu praktek jual beli masyarakat gitu ya. Campur saja antara observasi dan wawancara itu yang senada itu diperoleh baik melalui observasi wawancara jadikan satu, kemudian baru yang berikutnya. Misalnya tidak usah dipisah hasil observasi hasil wawancara itu. Nah, baru analisa ya. Baik, itu saja Pak Kaspo. Kemudian Pak Totok apa ya masukkan saya? Ada dua Bu. Kan dua. Kemarin sudah diperbaiki. Ya, kemarin kan dibikin satu penulis aja dulu nama saya sendiri. Nah, itu sih sangat teknis Pak. Nah, yang kedua tahunnya memang tahun segitu Bu, karena annual report di internetnya belum terrekod Bu, dikeluarkan. Jadi 2017 sampai 2021, 2022-nya masih dalam proses jadi belum bisa Bu. Makanya saya ada judul dua, yang satunya lagi. Judul satunya lagi itu mengenai, nah ini internet, rasio keuangan terhadap laporan keuangan melalui internet pada website perusahaan. Karena ini kan kadangkala pelaporan ke website ini, pelaporan ke internetnya agak lambat. Yang judul terbaru itu Bu. Cuman ini masih ada revisian di footnote-nya belum saya kasih. Masih saya tulis-tulis biasa aja. Di abstrak sudah dijelaskan nggak tentang tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, hasil ya. Semua Bu. Jadi abstrak Bapak Ibu nanti ada gambaran singkat tentang latar belakang, tujuan, metode, temuan, dan implikasi hasil. Jadi di sini kan sudah ada Bu. Maksud utama dalam investasi adalah untuk bla 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 bla. Pertimbangannya untuk ini. Apakah investasi itu mempunyai tingkat risiko yang rendah ataukah tidak, intinya di situ. Kemudian konteks
untuk potensi keuntungan ini masuknya ke apa hasil pembahasannya di indeks 45 di pasar modal Pak, di Indonesia. metodologi itu kan, ini kan metode penelitiannya deskriptif kuantitatif ya. Oke. Nah, kemudian dijelaskan nggak bagaimana Bapak memilih sampel saham? Itu ada? Belum ada di metodologinya. Di sini kita cuma sebatas sebentar Bu, saya carikan dulu di sini. Perlu tuh Pak? Perlu tidak Pak? Iya, Nah, sebetulnya di sini kan sudah ada di atas sebetulnya Bu. ada. Di sini kan Mungkin di metodologi Pak, memanfaatkan- di metodologi Ya. itu dijelaskan bagaimana Bapak memilih sampel saham, kemudian bagaimana return saham menghitungnya gimana tuh Pak? Nah, itu langsung ada di pembahasan, ada rumusnya Bu di pembahasan. Ada ya? Itu di halaman ya. Langsung kita bahasanya biar nggak terlalu banyak Ada. apa Itu katanya dalam bentuk tuh tabel yang makanya return saham ketarikan. itu. Yang C, pembahasan yang C, RT, return actual expected pada periode Diberikan tertentu. analisa atau Ya. interpretasi terkait dengan temuan itu. Tidak pakai angka-angka saja. Ya, Ada. Ya, ada angkanya semua Bu. Nah, Ada angkanya penjelasan semua. angka ada nggak? Kita kan tidak semua orang dengan bahasa Ada. angka itu Pak. Ada nggak? Ada. Itu ada di halaman 6. Nanti saya cek lagi Jadi nanti. sudah ketemu semua hitungannya. Nggih. Itu 3796,3 indeks LQ45-nya. Di sini tabel harga indeks LQ45-nya gabungan per tahun dari saham-saham yang terdaftar di OJK. Ya. Pada tahun 2018 yaitu sekitar 44661,49. Itu sudah ada di pembahasan semua, Bu. Ya, baik. Perhitungan rumus-rumusnya. Baik Pak, begini Pak Totok. Nggih. Tidak semua orang mengerti bisa membaca tabel dalam bentuk angka Nggih. ya. Karena kan Nggih. tidak semua orang itu bisa, bukan tidak semua orang, banyak orang. Makanya penelitian kuantitatif itu kekurangannya adalah ketika dia hanya menjelaskan sesuatu dengan angka saja. Nah, Ya, benar, Bu. jadi nanti Pak Nggih. explore lagi penjelasan yang bersifat kualitatif terhadap yang kuantitatif. Ya, dengan dinarasikan. Ya, narasinya yang gitu. Nah, Narasinya diperbanyak gitu, Pak. Narasi yang terkait dengan tabel-tabel, angka-angka itu dinarasikan. Nggih. Ini hasil temuan. Tapi nanti nggak pengaruh kah, Bu, dengan nanti lebih dari 7.000 atau 5.000 kata? Yang perlu saja Pak, terutama kesimpulannya. Oh, kesimpulannya, nggih. Dinarasikan. Karena kita kadang-kadang membaca hasil penelitian mahasiswa itu berpengaruh katanya. Jadi ini sudah Bu, coba di tabel pengaruh kesimpulan. apa gitu, maksudnya nggak ada secara kualitatif berpengaruhnya, mengapa berpengaruh itu kan tidak di akhir sendiri Bu. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan bahwa rata-rata return saham syariah sebesar min 0,010424062 atau min 1%. Hal tersebut untuk 17 perusahaan saham yang tergabung dalam saham syariah terdapat 10 perusahaan yang mendapatkan hasil return yang negatif sehingga sangat berdampak pada rata-rata return saham syariah secara keseluruhan. Di situ Bu. Oke, baik Pak. Kalau sudah nanti minggu depan itu Bapak sesuaikan saja dengan template jurnal yang ingin Bapak tuju. Bapak mau nanti mungkin post terkait dengan template-nya, nanti kita lihat apa sesuai template yang Bapak gunakan dengan jurnal yang Bapak tuju itu ya. Itu saja lagi tugas Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita melewatkan hampir 15 menit. Mungkin tadi sebagai itu ya. Apa yang tadi kita terhenti sempat 15 menit sudah diganti. Aman aja Bu, aman. Sekalian terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan minggu depannya tanggal hari Kamis ya kita terakhir itu mungkin nanti Kamis, Jumat mungkin sudah ada nilai yang fix ya terkait dengan ini. Yang mudah-mudahan kita semua bisa bekerja secara maksimal untuk menuntaskan kurs kita ini dan semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu sekalian, mohon kita cap foto dulu bersama. Nanti kita minta kirim ke grup WhatsApp ya. Siap. Untuk pertanggungjawaban. Ya, baik 1, 2. Baik, sudah semua ya.
Terima kasih. Mohon maaf. Izin meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Yuk, berdoa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relaan semuanya. Pak Effendi Berarti nanti kita ini minta dikoreksi bantuan lagi kan, Pak Doyo?